Perkenalkan, nama saya Paulus Tegar Setiadi, biasa dipanggil Tegar. Kitab Samuel itu adalah salah satu bagian dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab 1 Samuel ini termasuk dalam kitab Nefiim atau kitab yang ditulis oleh para nabi. Nah, dari nama sendiri pasti tentu yang ditulis itu oleh Nabi Samuel. Makanya masuk dalam kitab para nabi. Nah, bagi saya ini kitab Samuel itu memiliki daya tarik sendiri. Ya, jika Anda pernah ikut sekolah minggu, jika pernah ya, kalau tidak ikut ya kasihan. Kitab Samuel itu banyak kisah menarik seperti ada Daud dan ada kitab kisah Samuel yang dipanggil Tuhan. Nah, yang salah satunya itu Daud yang paling menarik ya. Nah, disinilah yang akan saya bahas dalam kitab 1 Samuel. Nah, di sini apa sih yang akan saya bahas? Nah, yang pertama itu siapa yang menulis kitab 1 Samuel. Nah, yang kedua, kapan dan di mana kitab Samuel itu ditulis atau dirancang. Dan yang ketiga, bagaimana situasi jemaat dalam kitab 1 Samuel. Situasinya bagaimana? Situasi gimana gitu. Terus apa sih isi besar kitab Samuel? Nah, di sini dari keempat ini kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama, siapa sih penulis kitab Samuel? Nah, kitab Samuel itu berdasarkan namanya tentu ditulis oleh Nabi Samuel sendiri. Nabi Samuel itu adalah nabi yang dipanggil oleh Allah untuk membimbing umat Israel pada zaman itu. Nah, tapi tahu nggak sih kalau Samuel itu bukan hanya Samuel yang menulis di kitab Samuel, itu ada dua nabi lain, yaitu Nabi Gad dan Nabi Nathan. Menurut para ahli, Samuel ini hanya menulis 25 bab dalam 1 Samuel. Yang lainnya adalah Nabi Gad dan Nabi Nathan yang menulis. Nah, siapa sih Nabi Gad? Nabi Gad itu adalah seorang nabi yang hidup sekitar abad ke-11 sebelum Masehi sampai awal abad ke-10 sebelum Masehi. Dan merupakan salah satu nabi pribadi Raja Israel atau Daud. Nah, jadi di sini Nabi Gad itu adalah nabi yang mendampingi Raja Daud nantinya. Nah, sejumlah tulisannya itu dimasukkan ke dalam kitab 1 Samuel, di mana kita akan menemukan nama Nabi Gad itu pada kitab 1 Samuel bab 22 ayat 5. Coba dicek sendiri ya. Pasti pada namanya. Terus Nabi Nathan. Nabi Nathan itu adalah nabi sesudah Nabi Gad. Nabi Nathan itu adalah nabi yang pada zaman Raja Daud, di mana Daud sudah menjadi raja. Nah, di sini Nathan itu menjadi seperti penasihat Daud, di mana ia pernah merebut seorang istri. Nah, disitulah dia muncul Nabi Nathan. Nah, menurut para ahli, jadi ada 3 penulis dalam kitab 1 Samuel, yaitu Nabi Samuel, Nabi Gad, dan Nabi Nathan. Baik teman, itu penulisnya. Perhatikan tiga hal tadi, sangat penting ya. Kalau nggak ingat dicatat. Oke, lanjut. Kapan dan di mana kitab Samuel itu ditulis? Dari beberapa sumber yang saya telusuri, banyak para ahli itu menyimpulkan bahwa kitab Samuel itu awalnya ditulis pada zaman Raja Hizkia atau sekitar abad 8 sebelum
dan sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3 abad untuk mengumpulkan arsip-arsip kitab ini ya. Cukup lama. Nah, kitab ini itu berisikan tentang jemaat-jemaat Israel pada masa Nabi Samuel sampai Nabi Nathan. Nah, jadi kemungkinan besar kitab ini juga ditulis sepanjang kisah hidup Samuel, yaitu di Israel tentunya. Jadi Israel adalah tempat kejadian di mana kitab Samuel dituliskan. Oke, sekarang yang ketiga. Bagaimana sih situasi jemaat, terkhususnya umat Israel pada kitab 1 Samuel? Setelah saya membaca beberapa, tapi dulu pernah membaca full selesai ya. Saya menangkap ada banyak gambaran perang. Ya, pada masa itu di kitab 1 Samuel diceritakan bahwa bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Ini bisa kita baca pada 1 Samuel bab 4, terkhususnya bab ayat 1b. Di situ dinyatakan bahwa bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Nah, umat Israel ini selalu mengeluh kepada Allah. Ia berdoa, tapi nggak dikabulkan. Dia mengeluh kepada Samuel. Akhirnya ia menyembah berhala, terkhususnya pada Baal dan allah-allah lainnya. Dari situ diceritakan bahwa Allah murka, sehingga ketika mereka berperang dengan orang Filistin, mereka selalu kalah dan mengeluh. Samuel berdoa kepada Allah ya, untuk meminta petunjuk. Nah, akhirnya nantinya Samuel itu memilih seorang raja. Jadi situasi umat Israel saat itu adalah situasi yang genting, di mana ia selalu kalah dan tidak taat kepada Allah, dan merindukan sosok seorang raja karena mereka belum punya raja. Nah, jadi tujuan kitab 1 Samuel itu menuliskan sejarah Israel di tanah Kanaan, di mana pemimpin mereka berganti dari para hakim-hakim menjadi satu bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan raja-raja. Samuel itu merupakan hakim yang terakhir, dan ia juga nantinya mentahbiskan kedua raja pertama Israel, yaitu Saul dan Daud. Nah, jadi begitulah kira-kira gambaran atau situasi umat Israel di kitab 1 Samuel ya teman-teman. Nah, jadi jangan bayangkan kitab 1 itu suatu cerita yang menggembirakan, tapi sesungguhnya cerita yang penuh adegan peperangan jika difilmkan mungkin ya. Oke, sekarang yang keempat. Nah, ini adalah isi besar dari kitab Samuel. Kitab Samuel itu pertama-tama mengisahkan riwayat hidup Samuel, di mana ibunya yang bernama Hana. Dikisahkan bahwa Samuel ini sedang tertidur. Dia dipanggil oleh Allah sendiri. Samuel, Samuel. Dia terbangun dan menjumpai bapaknya. Apakah bapak memanggil saya? Tidak. Sampai akhirnya bapaknya berpesan, kalau ia dipanggil lagi, jawablah, ya Allah, aku hambamu. Pokoknya itulah jawabannya. Nah itu. Nah ini bisa kita baca di 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 21. Nah,
Kisah hidup Samuel ini diceritakan dari bab 1 sampai bab 12 kurang lebihnya. Nah, di situ juga diceritakan bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Samuel sendiri, di mana yang tadi saya katakan mereka selalu mengeluh dan berperang. Akhirnya Samuel mengurapi Saul sebagai raja pertama. Nah, awalnya Saul itu adalah raja yang sukses ya. Dia berhasil mengalahkan orang Filistin dan bangsa Amon. Nah, dia memiliki segalanya. Dia memiliki kekuasaan, otoritas, memiliki harta yang banyak, dan segala keputusan ada di tangannya. Tapi lambat laun, Saul semakin lupa dengan Allah. Bahkan Allah membenci atau tidak menyukai sikap Saul sendiri karena yang menyeleweng dari perintahnya atau kehendaknya ya. Nah, akhirnya di sini Samuel ditunjukkan untuk mengurapi Daud yang merupakan anak dari Isai. Dia hanyalah seorang gembala ya teman. Sosok yang sungguh jauh sebagai calon raja. Bayangkan saja seorang gembala di Indonesia atau seorang ternak sapi tukang ngarit, nah jadi presiden, wah jauh mungkin pandangannya kan. Ya, begitulah. Tapi disitulah titik fokus Allah. Dia memperhatikan kerendahan hati seorang Daniel dan keberaniannya. Ditampilkan keberanian Daud itu adalah melawan Goliat hanya dengan sebuah ketapel. Goliat itu orang Filistin, suatu prajurit yang besar atau bisa disebut raksasa lah, melawan Daud yang kecil dan Daud pun menang. Itulah keberhasilan pertama Daud yang meyakinkan bahwa ia adalah calon raja selanjutnya. Kemudian 1 Samuel mengisahkan bahwa Daud yang menjadi calon raja itu dibenci oleh Saul karena Daud merebut segalanya lah dari Saul. Dia berhasil bersahabatan dengan Yonatan anaknya Saul dan mengambil istri dari anaknya Saul juga. Nah, dia mengambil ketenaran Saul karena Daud tadi yang merupakan tentara yang kuat. Nah, sepanjang 1 Samuel berikutnya setelah perang itu, Saul mengejar Daud. Ya, Daud itu diburu oleh Saul untuk dibunuh. Tapi akhirnya gagal, teman. Daud bersembunyi di dalam gua di tanah orang Filistin, bahkan dia bersembunyi pokoknya jangan sampai ketemu Saul. Tapi akhirnya mereka ketemu 2 kali dan Daud tetap rendah hati walaupun ia tahu bahwa Saul ingin membunuhnya dan Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud tetap memiliki rendah hati dan tidak menyakiti Saul sekalipun karena Saul adalah seorang raja. Jadi Daud masih menghormati. Nah, sampai pada akhirnya Saul itu mati. Kenapa dia mati? Dia mati bukan karena kalah perang atau dibunuh orang, tapi dia bunuh diri. Dia terdesak saat dikejar oleh orang Filistin. Sedang dia berlari dengan kuda oleh temannya atau prajuritnya istilahnya. Nah, dia menyuruh temannya itu untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Akhirnya Saul memutuskan sendiri untuk menikam perutnya dengan pedang. Nah, akhirnya Saul mati dengan keputusasaan, teman-teman. Nah,
Jadi itu kisah yang mengakhiri 1 Samuel. Jadi kisah 1 Samuel itu diceritakan dari 1 sampai 12 itu menceritakan tentang riwayat hidup Samuel sendiri, dan 13 sampai 30 ya itu mengisahkan tentang Saul dan Daud sebagai raja. Jadi begitu kira-kira isi besarnya. Kalau Anda tertarik silakan baca, dan dijaminlah nggak nyesel bacanya karena sungguh menarik sih memang. Baik, penjelasan yang cukup panjang dari saya. Nah, jadi apa yang bisa kita tarik dari kitab ini setelah kita membacanya? Nah, 1 Samuel itu mengisahkan seorang Saul yang semula menjadi raja yang didambakan oleh umat Israel. Namun seiring berjalannya waktu, ia malah menyimpang dari kehendak Allah. Saul merupakan raja yang memiliki otoritas, wilayah, harta, kehormatan, dan keputusan. Akan tetapi, ia mati dalam keputusasaan dan gagal di hadapan bangsanya. Kisah Saul itu mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada kehendak Allah sebagai raja dari segala raja. Memang, kesuksesan itu membahagiakan, tapi kesuksesan itu kadangkala membuat kita buta akan Allah dan lupa untuk bersyukur. Nah, sehingga kesuksesan itu sebenarnya bisa dirasakan ketika kita bisa bersyukur pada apa yang kita capai. Nah, jika kita mengarah pada kesombongan akan kesuksesan itu, maka bersiaplah untuk berhadapan dengan kegagalan ya teman-teman. Jadi jangan sombong, tetap rendah hati. Sebaliknya sisi Daud dalam 1 Samuel dikisahkan Daud adalah sosok yang rendah hati dan memiliki keberanian. Walaupun ia kecil, ia yakin bahwa dengan naungan Allah dia berhasil menghadapi Goliat. Nah, jadi secara tidak langsung ini menyampaikan bahwa kerendahan hati seseorang akan mengalahkan segala kebesaran orang yang sukses, bahkan raja sekaligus. Jadi jika kita memiliki sikap kerendahan hati, maka kita memiliki segala-galanya di hadapan Allah. Maka marilah kita meneladani keberanian Daud dan kerendahan hati Samuel yang dipilih oleh Allah untuk membimbing umat Israel. Nah, janganlah kita memakan kesombongan kita, karena itu akan mendatangkan malapetaka atau kegagalan yang akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Menurut saya, 1 Samuel ini kisah yang cukup menarik kitabnya, yang patut dicontoh, terutama Daud. Ya, Daud. Nah, baik teman-teman, begitulah kira-kira penjelasan saya tentang kitab 1 Samuel. Nah, di sini saya mendapatkan sumber dari kitab 1 Samuel sendiri yang pernah saya baca. Terus dari godquestion.org Indonesia kitab _1 Samuel dan Wikipedia, serta beberapa sumber yang saya baca dari kitab itu sendiri tadi ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila kurang lengkap, dan jika kurang jelas bisa dipertanyakan kepada saya atau kepada Romo Miki ya teman-teman. Terima kasih.